yang dicoper tadi. Tuh, teksturnya udah cakep banget, warnanya juga udah mulai kecoklatan. Ini dia hasilnya. Hai semuanya, assalamualaikum. Hari ini gue mau share resep untuk bikin selai nanas, khususnya buat teman-teman yang tinggal di Jepang nih. Karena semua bahan-bahan yang gue pakai hari ini tersedia di supermarket Jepang. Dan buat teman-teman yang di Indonesia juga boleh banget ikutin, karena bahan-bahan yang gue pakai juga sudah pasti tersedia di Indonesia ya. Untuk bahan-bahannya ini ada nanas. Nanasnya ini pakai 2 buah yang besar ya. Terus udah dicuci bersih, udah dipotong-potong kayak gini. Setelah itu nanas yang udah kita potong-potong dan udah kita cuci bersih, ini kita akan blender, kita haluskan ya. Kita masukkan ke dalam chopper atau blender ya, seperti ini. Blendernya nggak perlu dikasih air, karena nanti nanas ini mengeluarkan air sendiri. Dia mengandung air yang lumayan banyak ya. Tutup. Oke, kita lihat dulu apakah sudah halus semua atau belum ya. Soalnya kalau pakai chopper yang kayak gini tuh kadang masih ada yang utuh gitu loh, nggak halus. Oke, kira-kira udah cukup. Sekarang kita akan pindahkan ke dalam wajan. Ini kita ambil dulu, dan seperti ini ya. Karena pakai chopper tadi hasilnya itu lebih berbuih gitu loh. Hasil blenderan nanasnya itu berbuih dan kayak nggak bagus gitu, nggak rata. Jadi kita beralih ke blender ini. Kita coba pakai blender aja, supaya hasilnya dia lebih berair gitu. Nggak tahu deh kenapa dia lebih berbuih ya pakai itu tadi. Kita ganti pakai blender kayak gini. Semoga ini hasilnya bagus ya. Ini karena nggak pakai air, jadi sesekali kita dorong kayak gini. Kita dorong aja nggak apa-apa guys. Setelah jadi kayak gini, kita tambahin lagi. Ini kita tambahin lagi supaya nanti dia gampang ngeblendnya. Kita masukin aja semua ya. Tuh, dia lebih cepat. Kenapa dari tadi nggak pakai ini aja ya? Nggak apa-apa. Oke, supaya lebih rata kita dorong ke bawah. Oke, sepertinya ini udah lembut semua ya. Tuh, hasilnya beda banget guys sama yang ini tadi. Ini tuh lebih kuning, nanasnya nggak berbusa. Kalau yang ini pakai chopper tadi hasilnya berbusa kayak gini tuh. Terus masih ada gimana ya, nggak rata gitu loh hasilnya tuh. Masih ada kayak potongan-potongan nanasnya. Nih contohnya tuh. Masih ada potongan-potongan nanasnya nggak rata tuh. Ya udah nggak apa-apa. Sekarang kita campurkan. Kalian bisa lihat perbedaannya tuh. Yang ini tuh lebih kuning, yang di chopper tadi putih dan berbuih gitu. Ini kita akan masak ya, sampai kandungan airnya itu benar-benar berkurang, sampai dia surut gitu ya. Nanti akan tersisa sari-sari nanasnya aja. Sekarang ini kita akan tutup dan kita biarkan sampai airnya berkurang. Nih guys, kalian bisa lihat sendiri udah meletup-letup gitu ya. Kalau kita nggak tutup udah berantakan semua di pinggir-pinggir kompor ini. Jangan lupa untuk sesekali kita kecilkan apinya dan kita aduk supaya yang bagian bawahnya itu nggak gosong. Seperti ini ya. Hati-hati karena dia panas. Lalu kita tutup lagi dan kita besarkan apinya. Oke guys, tuh airnya udah mulai surut ya. Kita akan aduk. Terus kalau udah kayak gini, ini kita harus aduk-aduk terus supaya nggak gosong. Dan tunggu lagi sampai airnya bener-bener surut banget. Ini kan udah mulai surut ya, tapi belum, ini masih encer kayak gini. Kita akan tunggu lagi sampai airnya bener-bener habis mengental gitu ya nanasnya. Dan kalau udah bener-bener surut kayak gini,
Sekarang kita akan tambahkan sedikit cengkeh, lalu ada kayu manis nih. Kayu manis bubuk, kalau kalian ada kayu manis yang utuh nggak apa-apa. Kita tambahkan sedikit aja supaya nanti rasanya itu lebih wangi dan lebih enak gitu ya. Lalu kita tambahkan gula pasir. Untuk gula pasirnya ini sesuai selera kalian ya. Pokoknya kita tambahin gula pasirnya ini sedikit demi sedikit sambil dicobain rasanya. Sesuai sama selera kalian. Kalau kalian lebih suka yang rada sedikit asem, itu gula pasirnya boleh sedikit aja. Kalau kalian suka yang manis, boleh gula pasirnya agak banyak. Pokoknya sesuai sama selera kalian aja. Kalau gue sukanya nanas, selain nanas itu masih ada rasa asam-asamnya gitu. Jadi manis asam gitu loh. Jadi seger. Nanti kalau ditambahin sama adonan nastar tuh jadi lebih enak gitu. Tapi semua orang punya selera masing-masing ya. Tinggal disesuaikan aja sama selera kalian. Sambil kita aduk seperti ini ya. Kalau udah dikasih gula kayak gini, jangan lupa untuk terus diaduk, nanti karena akan gosong kalau nggak diaduk. Kita akan cobain rasanya sedikit. Menurut gue ini udah pas ya rasanya. Udah manis, terus masih ada asam-asam dari nanasnya itu. Gue tuh mau taruh kamera juga agak susah karena di sini tuh udah tembok gitu loh. Buat naruh kamera cuma bisa di bagian situ aja. Jadi ya maaf kalau rada miring-miring ya. Setelah kita aduk-aduk, warnanya nanti akan berubah jadi kuning kecoklatan kayak gini. Kalian bisa lihat tuh, warnanya itu udah mulai kuning kecoklatan dan teksturnya juga sudah sedikit mengental ya. Tuh kalian bisa coba ini, gini kan tuh udah halus dan teksturnya itu udah mulai mengental. Setelah jadi seperti ini, kita bisa tambahkan butter atau margarin. Saya mau tambahkan butter yang seperti ini, menggunakan merek ini, dan ini udah halal ya di Jepang. Jadi kalian bisa tambahkan butter sekitar 2 sendok makan. Lalu bisa kita aduk-aduk lagi. Tujuannya ini kita tambahkan butter supaya rasanya itu lebih enak ya, lebih gurih dan lebih wangi. Jadi nanti selain nanas yang kita bikin itu, dia rasanya lebih gurih, lebih wangi. Terus kan butter ini ada rasa asin-asinnya sedikit gitu ya. Jadi kita nggak perlu tambahin garam di awal, karena di akhir kita tambahkan butter. Aduh maaf ya, ini suaraku bener-bener aneh banget. Soalnya udah beberapa hari ini batuk terus, nggak berhenti-berhenti. Jadi kayak mau nangis kalau ngomong. Kalian bisa coba sendiri setelah diberi butter atau margarin, beneran wangi banget. Wangi, terus nanti rasanya juga bakalan beda kayak gitu. Lebih gurih, lebih kaya rasa nih, pokoknya lebih enak. Jadi nih kira-kira seperti ini ya guys. Warnanya sudah kuning kecoklatan dan teksturnya udah kental, tapi nggak kental banget gitu. Karena ini kan masih panas ya, jadi tekstur seperti ini tuh pas banget nih. Dia tuh kental tapi nggak terlalu kental. Karena nanti kalau dingin dia akan mengeras atau mengental sendiri gitu guys. Kalau misalkan kita masak sampai keras banget, saat dingin nanti dia tuh kayak batu, keras gitu. Kalau teksturnya kayak gini, ini pas banget. Nanti saat selainya ini dingin, teksturnya pas, sesuai sama apa yang kita mau. Tuh teksturnya udah cakep banget, warnanya juga udah mulai kecoklatan. Kalau udah kayak gini, ini udah siap diangkat. Wow, ini dia hasilnya. Dan ini dia hasilnya selai nanas yang kita bikin hari ini. Ini rasanya bener-bener enak, wangi, gurih kayak gitu ya. Kayak rasa dari cinnamon atau kayu manis, dan cengkehnya juga berasa gitu. Asem, manis, gurih, asin, pokoknya enak banget. Terima kasih pokoknya udah nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.